Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Donditan tidak pernah ada henti-hentinya membuat narasi-narasi yang ngawur dari kekristenan. Dia selalu menunjukkan ayat-ayat yang dalam tanda kutip kelihatan seolah-olah ayat itu kontradiksi atau tidak masuk akal kepada para calon mualaf untuk mengibuli mereka. Ya biasalah ya, karena calon-calon mualaf ini adalah orang-orang yang tidak belajar Alkitab, tidak ke gereja sungguh-sungguh, tidak menjadi orang Kristen sungguh-sungguh. Jadi mudah sekali iman mereka digoyahkan oleh perkataan-perkataan donditan yang sebenarnya itu bagi saya biasa sekali ya, dan bisa dijawab dengan sangat mudah. Oke, kali ini mari kita bersama-sama melihat apa sih yang dilakukan oleh donditan kepada calon mualaf berikut ini. Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Siapa saksinya? Coba, iblis. Loh, ini kan iblis yang bawa. Iblis Iblis yang bawa Yesus ke atas gunung tinggi. Saksinya siapa? Manusia? Ada nggak? Nggak ada. Apakah penulis kitab ini ikut terbang gitu melihat iblis bawa Yesus? Nah, gitu. Oke, mari kita luruskan. Jadi pertanyaan donditan kepada perempuan mualaf ini adalah, siapa yang menjadi saksi ketika Yesus dibawa oleh setan, oleh iblis ke atas bukit yang sangat tinggi? Nggak ada saksinya kan? Lalu dari mana murid-murid ini tahu bahwa Yesus pernah diajak ke sana oleh si iblis? Apakah para penulis Injil ini ikut pada peristiwa tersebut? Nah, kalau tidak ada saksinya, kenapa kemudian cerita ini dipercaya dan menjadi bagian dari firman Tuhan? Kira-kira begitu pertanyaan si donditan ini ya. Perlu diingat ya, bahwa Alkitab ketika diwahyukan oleh Allah kepada para penulis Alkitab, mereka mendapat ilham dari Roh Kudus. Sehingga apa yang mereka tidak lihat pun, kejadian-kejadian supranatural sekalipun, mereka bisa menulisnya oleh karena pimpinan, karena kuasa Roh Kudus. Sehingga mereka bisa menulis semua peristiwa itu dengan sangat tepat, tidak berkurang sama sekali. Loh, kok antara penulis yang satu dengan penulis yang lain bisa berbeda? Kadang cerita ini ada di Injil ini, kadang tidak ada di Injil itu. Justru inilah yang melengkapi satu sama lain. Karena penulis kitab itu mereka mempunyai keunikan masing-masing di dalam penulisannya. Sehingga itu saling memperlengkapi. Seperti yang seringkali sudah pernah saya bahas. Jadi inilah alasan meskipun para murid atau para penulis tidak melihat kejadian ini secara langsung, tapi Roh Kudus yang menuntun mereka dan menulisnya dengan sangat tepat sesuai dengan peristiwa tersebut. Nah, kalau kita membuat standar yang sama terhadap imannya donditan, itu juga bisa. Sangat-sangat bisa. Kalau dia mempertanyakan siapa yang menjadi saksi ketika Yesus dibawa oleh iblis ke atas bukit yang sangat tinggi. Nah, sekarang mari kita bertanya kepada donditan. Siapa yang menjadi saksi ketika Muhammad Isra Mi'raj? Nah, ketika saya mempertanyakan ini, saya teringat kepada almarhum Buya Syakur. Dalam sebuah videonya, Buya Syakur bersama dengan beberapa ulama membahas mengenai Isra Mi'raj. Berikut videonya. Sekarang ketika Nabi Isra dan Mi'raj, ada yang nganter enggak? Lalu pulangnya ada yang jemput enggak?
Enggak. Malah dia tinggal di saudaranya, saudara perempuan, anak pamannya itu, Ummu Kalsum ya, kalau nggak salah namanya itu. Dia cerita, dia nginep di rumah saya pagi hari, terus dia cerita. Nah kalau dia cerita, kita tidak melihatnya, dari mana kita menyebutnya sebagai mukjizat? Ini Haji Fuad cerita, dia barusan dari Jakarta tadi jam 8 lebih 20 menit dari sini. Dia cerita kok. Ya. Nah itu, jadi nggak ada saksi matanya, eyewitnessnya nggak ada. Apakah itu kita sebut mukjizat atau tidak? Pertanyaan. Kemudian Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa pada tahun kedua setelah hijrah. Siapa yang kapan dinobatkan atau di apa namanya konsensus ya atau konvensi bahwa Ka'bah itu tempatnya berhala itu disebut Masjidil Haram itu kapan sebetulnya? Dan siapa yang berhak otoritas yang memberi nyebutnya dia di Masjidil Haram? Apakah waktu itu sudah jadi masjid? Belum. Kemudian Masjidil Aqsa, apa sudah jadi masjid? Belum. Baru jadi masjid itu setelah ditaklukkan oleh Umar. Lalu dibangun masjid itu semua. Waktu Nabi belum ada masjid. Belum ada orang yang menyebutkannya itu sinagog Nabi Sulaiman. Tempat ibadahnya orang Yahudi kan namanya sinagog. Ya tempat ibadahnya. Nah, Mekah Ka'bah itu tempat sembahyangnya, tempat ibadahnya penyembah berhala. Di sekitarnya ada 480 berhala di sekitar Ka'bah itu, dan belum ada orang sholat di situ, dan itu belum sebagai masjid. Ada juga orang sebagai musola, ya kan, sebagai musola dalam Al-Quran pada zaman Nabi Ibrahim dulu kan. Nah, karena zaman dahulu kala malah justru dalam Al-Quran diinformasikan inna awwal baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Awal rumah Tuhan dibuat itu adalah di Bakkah. Di mana Bakkah itu adalah Mekah. Apakah Bakkah itu Mekah atau ini juga perlu kajian antropologi juga. Masih banyak sekali persoalan-persoalan yang kita bicarakan. Kemudian sampai sholatnya saja sampai sekarang tidak ada yang sama. Dari mulai takbir sampai tahiyat, dari mulai ada yang sedekap, ada yang tidak, ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Yang baca Fatihah ada yang baca basmalah, ada yang tidak, ada yang kunut, ada yang tidak, ada yang menunjuk ke goyang-goyang, ada yang tidak. Semuanya berbeda. Jujur saja Nabi Muhammad sholatnya seperti apa? Hadisnya mengatakan hanya shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti aku sholat. Lalu bagaimana sholatnya? Kita tidak mendapatkan informasi yang pasti bahwa Nabi sholatnya seperti ini. Pernah saya konfirmasikan dengan Dr. Quraish Shihab. Saya bilang, Pak Quraish Shihab, kita ini sholat bermacam-macam. Yang benar mana? Kunut atau tidak? Baca Fatihah atau tidak? Baca Fatihahnya pakai basmalah atau tidak? Sedekap atau selonjor tangannya? Waktu nunjuk di wayang-wayang atau tidak? Semua mengatakan Rasul begini. Yang sedekap, yang mengatakan Rasul sedekap, yang tidak sedekap mengatakan Rasul tidak sedekap. Yang bilang kunut sunut Rasul kunut, yang bilang mengatakan tidak kunut ya Rasul tidak kunut. Bahkan saling bidah membidahkan, di ujungnya saling menuduh masuk neraka. Gara-gara kunut masuk neraka. Ini jadi persoalan. Nah, persoalan Islamiyah ini sampai sekarang ketika kita bicarakan dengan secara rasional, saya banyak gagal. Di penghujungnya malah bertengkar pokoknya. Masing-masing dia mengatakan pokoknya, ya sudah pokoknya maksud itu lagi. Jadi itu tadi adalah pendapat Buya Syakur yang dimana beliau ini almarhum adalah seorang ulama, bukan ulama yang kaleng-kaleng ya. Keilmuannya itu sungguh sangat luas. Bahkan beberapa kali beliau juga berdiskusi dengan para ulama yang terkenal di Indonesia. Nah, mengenai Isra Mi'raj, menarik nih apa yang disampaikan oleh Buya Syakur tadi.
Siapa yang menjadi saksi? Tidak ada saksi. Yang mengantar tidak ada, apalagi yang menjemput, menurut Buya Syakur. Kemudian Buya Syakur melanjutkan bahwa ternyata peristiwa itu Kanjeng Nabi sedang tidur di rumah saudaranya, yaitu Ummu Kalsum. Dan keesokan paginya barulah beliau bercerita bahwa tadi malam beliau Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Buya Syakur tadi. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, apakah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu sudah ada sebagai masjid? Lanjut apa yang disampaikan oleh almarhum Buya Syakur tadi ya. Karena contoh menurut beliau, Masjidil Aqsa itu baru ada setelah kemudian dibangun oleh anaknya Khalifah Marwan, dan tempat itu baru disebut sebagai Masjidil Aqsa setelah Muhammad meninggal. Jadi ini juga menjadi pertanyaan menurut Buya Syakur tadi, itu bukan menurut saya. Jadi bagaimana Don Ditan? Kalau peristiwa itu tidak ada saksi, kenapa kamu percaya mengenai Isra Mi'raj ini? Jadi ada banyak hal ya yang dimana di dalam sebuah keyakinan, dalam sebuah agama itu yang berkaitan dengan hal-hal supranatural yang terkadang kita juga tidak bisa menjelaskan, bahkan termasuk dengan sains, karena Don Ditan ini adalah mualaf yang paling sains. Jadi dalam hal ini tolonglah ya, sebelum melihat keyakinan orang lain, menilai orang lain, kamu juga melihat yang terjadi di dalam dirimu sendiri atau dalam keyakinanmu sendiri. Hal-hal yang demikian harusnya kamu sampaikan dulu sebelum kamu mengkritisi agama kepercayaan orang lain. Jadi, siapa saksinya dan kenapa kamu percaya? Sekian dari saya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.